Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum saya memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puspita Gutriandini dengan NIM 877854896 dari jurusan PGSD. Pertama-tama, kita akan membahas tentang makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan artinya dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan agar tetap kokoh dan terarah. Ada 4 pilar dalam pendidikan. Yang pertama itu ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar untuk berbuat atau berkarya. Yang ketiga, learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir, yang keempat, learning to be, itu belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang selanjutnya ada fungsi pilar pendidikan. Jadi, pilar pendidikan itu berfungsi. Yang pertama, menjadikan dasar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menjadi dasar pembentukan karakter siswa. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, Ki Hajar Dewantara adalah pelopor dalam pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan seharusnya membantu orang menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Menurutnya, pendidikan itu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kemanusiaan. Ada 3 prinsip dasar dalam pendidikan. Yang pertama ada Ing Arso Sungtulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Ing Arso Sungtulodo. Ing Arso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan. Jadi, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya, seperti keteladanan dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Contohnya, guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi di era digital dengan cara menunjukkan etika penggunaan media sosial dengan tidak menyebarkan hoax dan menggunakan internet untuk kepentingan belajar. Yang kedua ada Ing Madyo Mangunkarso. Ing Madyo Mangunkarso artinya di tengah membangun semangat. Jadi seorang guru harus hadir bersama siswanya untuk membangun semangat, memberikan dukungan, motivasi, dan kreativitas. Contohnya, guru tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga mendampingi siswa agar siswa aktif, kreatif, dan memiliki semangat untuk belajar. Prinsip yang selanjutnya yaitu ada Tuturi Handayani. Tuturi Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Jadi seorang guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa dapat berkembang secara mandiri. Contohnya di era digital ini guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dan mencari jawaban sendiri. Lalu guru dapat membimbing jika siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang relevansi penerapan prinsip dasar pendidikan dalam era digital. Meskipun di era digital teknologi berkembang pesat, pendidikan tetap membutuhkan nilai kemanusiaan, keteladanan, dan pembentukan karakter. Prinsip dasar pendidikan masih relevan di era digital ini karena dengan prinsip dasar pendidikan dapat membantu membangun karakter digital, membantu siswa menggunakan teknologi secara bijak, dan menumbuhkan kreativitas serta kemandirian siswa. Contohnya, pada pembelajaran daring, guru tidak hanya mengirim tugas, tetapi guru juga harus memberikan bimbingan, motivasi, dan menjadi teladan dalam berkomunikasi secara digital. Di era digital ini, prinsip dasar pendidikan juga mengalami berbagai tantangan. Yang pertama ada akses internet yang tidak merata. Itu ada wilayah yang akses internetnya lancar dan ada wilayah yang akses internetnya itu tidak lancar. Yang kedua ada kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, orang tua itu terlalu membiarkan anaknya menggunakan gadget selama berjam-jam. Lalu yang ketiga, menurunnya interaksi sosial, yaitu anak tidak bisa berinteraksi dengan temannya ataupun guru. Lalu siswa mulai terdistraksi media sosial, misalnya siswa tuh lebih memilih untuk menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram daripada mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Yang kelima, minimnya literasi digital.
Contohnya, saat pembelajaran daring, beberapa siswa lebih fokus bermain media sosial atau game daripada mengikuti pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa adanya penguatan karakter dapat menurunkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada persoalan pendidikan nasional. Persoalan pendidikan nasional yang pertama itu adalah menurunnya karakter siswa, yang kedua penyalahgunaan teknologi, yang ketiga rendahnya budaya literasi, dan yang keempat kurangnya kreativitas dan berpikir kritis. Untuk solusinya yaitu yang pertama siswa membuat proyek berbasis teknologi, yang kedua orang tua mendampingi siswa dalam penggunaan teknologi, yang ketiga memberikan batasan penggunaan media sosial yang berlebihan, yang keempat melatih dan mengembangkan literasi digital siswa, yang kelima menggunakan teknologi untuk belajar. Oleh karena itu, peran orang tua di rumah itu sangat penting untuk mengawasi dan mendampingi putra-putrinya dalam penggunaan teknologi. Di era digital, pendidikan tidak hanya harus menguasai teknologi, tetapi juga membentuk karakter, moral, etika, dan tanggung jawab siswa. Prinsip Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tetap berpusat pada nilai kemanusiaan. Guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan dalam penggunaan teknologi, membangun semangat belajar siswa, dan memberikan dorongan agar siswa mampu untuk belajar secara mandiri. Dengan demikian, pilar pendidikan mampu membantu menjawab persoalan pendidikan nasional. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.